Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dinda Ayu Kusuma Sulistianingrum dari kelompok 5 akan mulai menjelaskan tentang apa itu hak kekayaan intelektual dan juga jenis-jenisnya. Jadi pertama ada pengertiannya dulu ya. Apa sih hak kekayaan intelektual itu? Hak kekayaan intelektual adalah suatu hak atau kepemilikan atas barang atau sesuatu hal yang kita ciptakan, dan itu berdasarkan keinginan kita atau mungkin berdasarkan inspirasi kita. Jadi itu murni kita ciptakan. Lalu apa aja sih jenis-jenis dari hak kekayaan intelektual sendiri? Hak kekayaan intelektual sendiri itu ada beberapa jenis, ada kurang lebih 2. Jadi ada hak cipta dan juga hak kekayaan industri. Hak cipta itu adalah apa sih? Hak cipta itu suatu hak yang melekat pada barang ciptaannya kita, yang memberikan izin untuk mengurangi atau batasan menurut undang-undang yang berlaku, mengurangi atau memberikan batasan. Jadi hak ini itu lebih berkaitan kepada sesuatu hal yang udah kita ciptakan, dan ini melekat gitu. Seperti saat kita menciptakan suatu buku, kita nanti akan memiliki hak cipta di atas buku tersebut. Jadi buku tersebut itu milik kita dan tidak ada orang lain atau yang diperbolehkan untuk membaca hal tersebut atau mengcopy hal tersebut. Itu tidak boleh, karena itu murni ciptaan kita dan juga murni milik kita. Lalu ada juga ceramah, kuliah, pidato, atau mungkin puisi, lalu alat peraga atas suatu praktek, lalu ciptaan lagu, drama, karya pertunjukan, karya seni, siaran, seni rupa, patung, kolase, seni terapan, arsitektur, peta, seni batik, fotografi, sinematografi, terjemahan, tafsir, sanduran, dan juga karya-karya lainnya itu termasuk dalam hak cipta. Lalu ada juga hak atas kekayaan industri. Maksudnya hak kekayaan industri itu apa? Jadi hak kekayaan atas suatu penemuan atau barang yang ditemukan atau diproduksi secara massal oleh suatu industri. Dan itu ada hak patennya, di mana dia jika ada orang lain yang menggunakan produk yang serupa atau mungkin desain dan juga kerangka yang serupa, harus izin terlebih dahulu terhadap industri tersebut. Ada itu hak paten, ada merek, dan tidak diperbolehkan, biasanya mereka tidak bolehkan mengcopy hal tersebut. Seperti merek itu kan menjadi ciri khas suatu barang ya, itu tidak boleh dicopy. Lalu ada juga desain produk, itu juga tidak boleh dicopy, nanti akan ada pasal tentang pelanggaran hak cipta industri. Lalu informasi rahasia, indikasi geografis, terus desain tata letak sirkuit terpadu, varietas tanaman, kompetensi terselubung, unfair competition. Jadi di situ ada hak-hak tentang hal tersebut. Mungkin segitu penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad akan melanjutkan pembahasan dari hak kekayaan intelektual dalam tinjauan hukum Islam. Di sini saya akan membahas bab C tentang hak kekayaan intelektual dalam Islam. Secara terminologi, hak kekayaan atau kepemilikan intelektual itu tidak dijelaskan secara langsung di dalam wacana Islam ya, entah dari Al-Quran ataupun hadis. Dan persoalan terminologi itu sering kali memunculkan persepsi yang berbeda terhadap sebuah konsep tertentu. Banyak juga model transaksi di Indonesia yang diambil dari Barat, dan bahkan bingung untuk memutuskan hukumnya. Jadi di pembahasan tentang hak cipta atau hak kekayaan intelektual yang di dalamnya ada hak cipta dan hak kekayaan industri itu menggunakan dalil masalah mursalah. Di sini setiap sesuatu atau tindakan yang sesuai dengan tujuan syariat Islam dan mempunyai nilai mendatangkan kebaikan dan menghilangkan kerusakan, namun tidak mempunyai dalil eksplisit, hukumnya harus dijalankan atau ditegakkan atau didukung. Di sini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang harta yang dimaksud. Ada 2 pendapat ulama dalam masalah ini. Yang pertama, pendapat dari beberapa ulama Hanafiyah mengatakan bahwa
hak kekayaan intelektual itu bukan tidak bisa disebut dengan harta, karena mereka berpendapat bahwa segala sesuatu tidak bisa disebut harta kecuali mempunyai dua kriteria, yaitu bisa didapatkan atau dikuasai, yang kedua bisa dimanfaatkan secara tradisi. Maka hal yang bersifat non-materi seperti ilmu, kesehatan, kebahagiaan tidak dapat disebut dengan harta. Dan yang kedua adalah pendapat jumhur ulama atau mayoritas ulama dari kalangan mazhab Maliki, Syafi'i, dan ulama-ulama kontemporer. Di sini mengatakan bahwa hak cipta sama seperti hak yang lain yang bisa menjadi objek pertukaran uang atau yang ada nilai hartanya. Maka hak cipta adalah harta yang wajib dilindungi. Adapun argumentasinya didasari oleh yang pertama, hak cipta mempunyai sifat uang karena manfaat dari benda adalah harta. Menurut jumhur fuqaha, harta adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai dan yang merusaknya wajib mengganti kerugiannya. Yang kedua, tradisi yang umum berlaku menjadikan hak cipta dan hak yang lain adalah objek pertukaran. Yang ketiga adalah prinsip kebenaran dan keadilan, menegaskan bahwa perlunya penguasaan pemilik harta terhadap haknya, pelarangan manipulasi suatu statement kepada orang lain atau menanggung kesalahan orang lain. Yang ketiga, prinsip al-ghunum bi al-ghurum, menyatakan sebuah keharusan bahwa seseorang harus bertanggung jawab atas perkataan atau perbuatannya. Sebaliknya, ia juga mempunyai hak atas hasil karya atau ciptaannya. Dan terakhir, kreativitas akal atau otak manusia adalah sumber dari segala kemudahan yang ditimbulkan dari penemuan-penemuan teknologi dan lain sebagainya. Maka jika penemuan teknologi tersebut bersifat untuk kreativitas akal manusia, lebih layak atau lebih utama untuk dikategorikan sebagai harta. Jadi pendapat yang banyak digunakan adalah pendapat yang mengatakan bahwa hak kekayaan intelektual dan hak cipta ataupun hak kekayaan industri itu bernilai harta dan hak wajib untuk dilindungi. Demikian penjelasan dari saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mas Mahmud, yaitu dasar hukum hak kekayaan intelektual dalam Islam. Negara-negara maju memiliki kepentingan dengan persoalan intellectual property sebagai salah satu indikator baiknya iklim investasi di negara-negara yang berkembang. Maka negara-negara maju seringkali masyarakat adanya perlindungan dan penegakan intellectual property right dalam transaksi investasinya. Adapun tema-tema intellectual property dalam Islam lebih banyak dikaitkan dengan hubungan kepemilikan dan tasarruful amwal. Wacana ini dapat ditemukan baik dalam Al-Quran, hadis maupun pendapat fuqaha. Demikian halnya dengan rumusan kompilasi hukum ekonomi syariah pasal 1 ayat 9 mengenai amwal atau harta sebagai benda yang dapat dimiliki, dikuasai, disahkan, dan dapat dialihkan, baik benda berwujud maupun tidak berwujud, baik benda terdaftar maupun tidak terdaftar, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Selanjutnya, ketentuan pemeliharaan hak milik orang lain dengan cara yang ma'ruf dalam ayat diantaranya yaitu terdapat kisah surat Al-Baqarah ayat 188, kisah surat Asy-Syu'ara ayat 183, dan kisah surat Al-Maidah ayat 38. Adapun pendapat NUI mengenai hak kekayaan intelektual secara spesifik didasarkan pada pendapat ulama, dan NUI tersebut mempertimbangkan bahwa perbuatan tersebut berdasarkan fatwa MUI. MUI menetapkan dalam fatwanya bahwa pelanggaran hak cipta hukumnya yaitu haram. Misalnya pembajakan atau cetak ulang atau mengkopi buku tanpa izin merupakan pelanggaran atau kejahatan terhadap hak pengarang. MUI mengelaborasi beberapa dalil sebagai dasar argumentasi keputusannya dari Al-Quran, hadis, kaidah fikih,
pendapat fuqaha, beberapa keputusan dari Al-Islami, peraturan perundang-undangan, dan keterangan ayat dan hadis yang dikutip dengan pemanfaatan harta orang lain dan perlindungan hak orang lain dan larangan berbuat zalim. Baik, selanjutnya akan diteruskan oleh Mbak Dinda.